Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, piye kabare? Sehat-sehat semua kan ya? Alhamdulillah kalau semuanya sehat-sehat. Tapi kalau ada yang lagi sakit hari ini, saya doain deh biar segera diangkat penyakitnya, dibahagiakan hatinya, dan diperluas rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini ya. Dan kayak biasa, hari ini Hikayat Kehidupan akan menceritakan satu lagi kisah mistis yang berkaitan dengan tumbal pesugihan. Nah, kali ini kisah yang mau kita ceritakan ini berasal dari salah satu akun Twitter dengan nama @metafisika. Dimana dalam kisahnya ini yang jadi narasumbernya itu adalah korbannya langsung loh, yang karena tragedi pertumbalan dari ayahnya itu sampai bikin dia itu jadi cacat seumur hidup. Ya oke lah, daripada meski bahas A sampai Z-nya di sini, mending langsung aja yuk kita cus ke ceritanya. Cerita ini berasal dari seorang perempuan yang kita sebut saja namanya itu Michelle. Waktu itu, kata Michelle, dia itu masih berusia 7 tahun. Katanya keluarganya itu termasuk keluarga berada lah. Pekerjaan ayahnya itu lumayan bagus, jadi penghasilannya juga lumayan besar. Definisi keluarga kaya idaman di zaman itu tuh udah pas banget lah disematkan ke keluarga Michelle ini. Hingga tiba pada suatu hari, ada satu kejadian di mana ayahnya Michelle ini difitnah sama rekan kerjanya. Jadi temannya itu bilang kalau beliau itu udah korupsi duit perusahaan dengan jumlah yang sangat besar. Beruntungnya ayahnya Michelle ini gak dilaporkan ke kepolisian guys, tapi dia itu cuma dipecat aja waktu itu. Setelah dipecat dari tempat kerjanya itu, ayahnya Michelle ini coba cari-cari kerja di tempat lain. Tapi ya gak ada yang mau nerima juga. Mungkin pada tahu ya, setelah di cross check latar belakang pemecatannya itu karena apa, makanya gak ada perusahaan nih yang mau nerima dia. Nah, karena lama gak punya pekerjaan, akhirnya ayahnya Michelle ini jadi kayak serabutan gitu loh. Ya soalnya duit tabungannya itu kan udah mulai nipis ya, apalagi situasinya waktu itu ibunya Michelle ini lagi hamil anak kedua mereka. Makin lama, barang-barang yang mereka punya itu pada dijual buat nutupin kebutuhan sehari-hari. Jadi kayak semua usaha yang dilakuin sama ayahnya Michelle itu memang nggak ada yang berhasil ya. Walaupun waktu itu dibantu juga sama ibunya Michelle yang kerja di tukang cuci baju di tetangga-tetangganya. Itu tuh sama sekali nggak cukup buat menuhin kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Menjelang kelahiran anak keduanya itu, ayahnya Michelle ini semakin kepikiran lah. Dari mana ya dia bisa dapat duit buat biaya persalinan anak keduanya nanti. Jadi dia itu niat tuh jual rumah mereka itu. Maksudnya ya nanti dengan sisa uang hasil jualan itu mereka bisa ngontrak lah di rumah yang lebih kecil. Cuma ya namanya jual rumah kan gak kayak jual kacang goreng ya. Jadi lama banget tuh rumahnya itu gak laku-laku. Padahal udah dia kasih harga murah lah di bawah pasaran. Tapi tetap gak ada yang minat mau beli rumahnya itu. Malah ayahnya Michelle ini gak cuma nawarin ke orang-orang apa teman-temannya doang loh. Dia itu sampai jalan jauh lah. Udah kemana-mana buat nawarin rumahnya ini. Malah kadang berangkat subuh, malam hari baru pulang. Dan itu tuh gak sehari 2 hari, hampir tiap hari dia tuh kayak gitu. Wih, kasihan banget ya. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba rumah mereka ini kedatangan banyak tamu guys. Menurut Michelle, tamunya ini jumlahnya banyak banget. Sampai-sampai gelas di rumahnya itu gak cukup buat nyajiin minuman buat mereka. Dan yang agak aneh adalah mereka ini bertamunya itu malam-malam jam 11. Terus semuanya itu pada pakai baju celana hitam-hitam gitu loh. Dan mereka ini ngobrolnya itu bukan di dalam rumah, tapi kayak di halaman depan dan gak ada yang mau masuk ke dalam rumah. Nah, besok paginya ayah Michelle ini izin pergi lagi kayak biasanya guys. Cuma waktu itu dia bilangnya bukan mau nawarin rumahnya itu ke orang-orang ya, tapi katanya sih mau ikut kerja sama gerombolan teman-temannya yang tadi malam itu main ke rumahnya. Ini ibunya Michelle ini bukannya yang cuek-cuek aja gitu ya, tapi dia tuh sempat nanya soal siapa teman-teman ayahnya yang aneh itu. Cuma ya ayahnya si Michelle ini nggak jawab detail soal mereka. Malam harinya, ayahnya Michelle ini pulang malam-malam dengan suasana hati yang bahagia banget. Dia tuh bilang kalau dapat kerja di tempat yang bagus dan gajinya juga gede. Tentu aja ya, ibunya Michelle ini seneng banget dengar kabar ini. Itu tuh ibarat doa-doa dia yang gak henti-hentinya dia panjatkan, akhirnya dikabulkan sama Tuhan. Jadi ya pasti seneng banget ya. Besok paginya, sebelum pamit berangkat kerja, ayahnya Michelle ini sempat nganterin Michelle ke sekolah loh. Padahal sebelum-sebelumnya mah boro-boro.
Gak lama dari itu, ayahnya ini ngasih uang yang jumlahnya itu banyak banget ke ibunya Michelle. Mungkin bisa 3-4 kalinya lah dari gaji di tempat dia kerja sebelumnya. Wah, happy dong. Jadi duitnya itu kayak dibeliin bahan-bahan perlengkapan bayi. Kan anak keduanya itu mau lahir ya, sama buat beli kendaraan juga. Setelah kelahiran anaknya yang kedua, perekonomian mereka itu meningkat drastis guys. Drastis banget. Ya bayangin aja ya, hanya dalam kurun waktu setengah tahun, ayahnya Michelle ini bisa loh beli rumah baru lagi yang lebih gede dari rumah sebelumnya. Apalagi kalau cuma sekedar mobil, motor, wah itu mah malah udah dia beli sih dari sejak bulan ketiga dia kerja di tempat itu. Katanya sih itu semua berkat kerja kerasnya yang sering lembur, jadi dia tuh kayak dapat banyak bonus gitu loh. Dan faktanya memang iya sih, ayahnya Michelle ini hampir setiap minggu itu pasti ada lemburnya. Tahun demi tahun pun berlalu guys, dan waktu itu si Michelle ini udah mulai masuk SMP. Adiknya juga udah 2 waktu itu. Kondisi perekonomian mereka ini masih stabil naik. Dan malam itu adalah malam pertama si Michelle ini dengar ayah sama ibunya itu bertengkar hebat. Yang didengar Michelle waktu itu sih katanya ibunya ini protes sama kebiasaan ayahnya yang makin kesini itu jadi kayak makin sering lembur dan jarang ada di rumah. Cuma si Michelle ini yakin sih kalau sebenarnya itu tuh cuma salah satu alasan aja. Karena dia itu yakin banget pasti ada alasan-alasan lain yang bikin mereka itu sampai ribut kayak gitu. Seingat Michelle, pertengkaran antara ayah sama ibunya itu jadi sering terjadi sejak kelahiran anak ketiga alias adik kedua Michelle. Sejak adik keduanya itu lahir, ayahnya Michelle ini jadi lebih pendiam dan tambah sering gak ada di rumah. Yang kadang itu sampai berhari-hari. Dan yang bikin jengkel lagi, kata Michelle ini, ayahnya itu jadi sering ngajakin gerombolan teman-temannya itu main ke rumahnya. Tapi ya walaupun awalnya ibunya sama si Michelle sendiri ini jengkel dan gak nyaman sama kedatangan teman-teman ayahnya itu, tapi gak tahu kenapa tiba-tiba aja ibu sama Michelle ini jadi senang-senang aja sama mereka. Mungkin karena saking seringnya mereka itu main kali ya. Jadi ibunya sama Michelle ini kayak jadi lebih akrab gitu sama mereka. Nah, sejak teman-teman ayahnya itu makin sering main ke rumahnya, si Michelle ini jadi sering kayak mimpi horor gitu loh. Dalam mimpinya itu, si Michelle ini didatangi sosok perempuan cantik, tapi wujud dari pinggang ke bawah itu ular. Sosok itu, kata Michelle, bawa sebilah pedang yang banyak darahnya. Dan sosok itu tuh ngerayap makin deket ke arah Michelle dan kayak mau nyerang dia gitu loh. Cuma belum sampai kejadian serangan itu, tahu-tahu si Michelle ini kebangun. Dan kejadian mimpinya ini terus terjadi berulang-ulang sampai berbulan-bulan. Dan makin kesini, gangguan yang awalnya cuma dari mimpi itu sekarang ini jadi kayak kejadian bener di dunia nyata. Kayak misalnya nih, ada suara di luar kamar, pintu kamar diketuk, terus kayak ada sosok penampakan hitam di jendela. Wah, pokoknya banyak lah. Malah, saking takutnya si Michelle ini, dia ini sampai ngadu gitu ke ibunya. Dan ibunya itu ya akhirnya nyuruh si Michelle ini tidur sama dia aja. Dan ya memang sih, sejak dia itu tidur sama ibunya itu, gangguan-gangguan sama mimpi serem itu udah gak pernah dia alami lagi. Nah, pada suatu hari, ibunya Michelle ini mungkin kayak penasaran gitu ya sama cerita Michelle. Jadi dia tuh cek-cek tuh kamarnya si Michelle. Dan di kamar itu, atau lebih tepatnya di atas pintu, ibunya Michelle ini nemu kayak satu keris kecil yang dibungkus sama kain kafan. Nah, di dalam bungkusan itu juga ada kayak semacam tulisan-tulisan aksara Jawa yang tentunya ibu si Michelle ini nggak tahu ya itu tuh tulisan artinya apa. Jadi ya dia buanglah bungkusan keris itu ke kotak sampah. Sore harinya, pas kebetulan ayahnya Michelle itu pulang dari kerjanya, setelah beberapa hari gak pulang, ibunya ini bilang kalau dia itu tadi nemu bungkusan keris di kamar Michelle. Nah, kagetlah ayahnya itu ya. Apalagi pas dia itu tahu kalau keris itu tuh udah dibuang di tong sampah. Langsung lah tuh dia ubek-ubek tong sampah di depan rumahnya, yang untungnya kerisnya itu masih ada di sana. Ya bisa diduga ya, ayahnya Michelle ini akhirnya marah-marah lagi ke ibunya dan berakhir dengan pergi lagi dari rumahnya. Waktu demi waktu pun berlalu guys, hingga sekarang si Michelle ini masuk SMA. Nah, waktu itu ibu sama ayahnya Michelle ini bilang kalau mereka berdua ini harus pindah ke daerah utara Jogja karena ada kerjaan yang mau dikerjain di sana. Tapi Michelle sama adik-adiknya itu gak boleh ikut. Jadi ya dipikirnya karena bertiga-tigaan di rumah kayak gitu, akhirnya Michelle ini milih buat tinggal sama kakeknya yang letaknya itu lumayan jauh dari rumahnya. Di rumah kakeknya itu, si Michelle ini ngerasa kayak hidupnya itu lebih tenang ya. Hawa-hawanya itu adem gitu, nggak kayak di rumah dia itu yang katanya sih suka pengap.
Dan waktu itu si Michelle ini tahu betul kalau perlakuan kakeknya ke dia itu kayak beda gitu sama perlakuan kakeknya ke adik-adiknya. Kata Michelle, dia tuh kayak dapat perhatian lebih gitu dari kakeknya. Jadi kayak Michelle mau kemana gitu nggak pernah dibolehin sama kakeknya, kecuali kakeknya itu ikut nemenin. Ya mungkin Michelle ini mikirnya dia itu anak perawan gitu kali ya. Jadi mungkin wajar sih kalau diperhatiin lebih kayak gitu. Cuma kan lama-lama juga kayak males gitu aja ya. Soalnya kan jadi kayak terkekang gitu hidupnya. Hingga pada suatu hari, si Michelle ini diajak teman-temannya jalan nih ke pantai. Nah, dia itu kayak ngendap-ngendap keluar rumah gitu loh. Dan gak pamit sama kakeknya. Di perjalanan, ya mungkin karena sudah takdir atau ada hal lain ya, si Michelle ini mengalami kecelakaan guys. Jadi motor yang dia bawa itu nabrak bodi belakang truk yang waktu itu lagi berhenti di pinggir jalan. Langsunglah si Michelle ini dilarikan ke rumah sakit. Ibunya Michelle yang dapat kabar ini itu tuh langsung datang ke rumah sakit dan dia tuh kelihatan kayak ngerasa bersalah banget sama anaknya itu. Jadi waktu itu si Michelle ini sempat koma selama 12 hari kalau nggak salah. Malah waktu lihat kondisinya pas kecelakaan itu kan separah itu ya. Itu tuh kakeknya Michelle ini malah sempat kepikiran kalau aja cucunya ini nanti nggak selamat. Beruntungnya si Michelle ini bisa selamat dan kembali siuman tepat di hari ke-12 dari komanya. Waktu sadar itu, si Michelle ini sempat nangis-nangis gak terima gitu ya, karena dia lihat salah satu kakinya itu sampai harus diamputasi. Ini jadi kayak kondisi Michelle waktu kecelakaan itu tuh ternyata parah banget ya. Kata Michelle waktu itu, sebenarnya dia itu ngendari motornya itu gak ngebut kok. Cuma herannya, dia itu sama sekali gak ngelihat ada truk terparkir di jalan itu. Jadinya ya, terjadilah tabrakan itu. Sesaat setelah motornya nabrak bodi truk itu, dia itu langsung pingsan. Dan baru bangun itu ya terus gitu, tahu-tahu salah satu anggota badannya itu udah gak ada. Waktu itu, Michelle ini sempat nanya di mana ayahnya, kok gak ada nengokin dia. Cuma kata ibunya waktu itu ayahnya itu lagi sibuk sama kerjaannya, jadi gak sempet gitu nengokin Michelle. Cuma ya ini kayak gak make sense aja sih. Orang anaknya lo kecelakaan sampai mau meregang nyawa gitu, masa iya sih ayahnya gak mau nengokin? Setelah beberapa lama, kondisi Michelle ini semakin membaik guys. Dia juga udah mulai terbiasa jalan dengan satu kaki. Ya maksudnya kayak ditopang pakai tongkat gitu ya. Dan ternyata sampai detik itu, ayahnya Michelle itu belum pernah jengukin dia sama sekali. Dan tiap kali ditanya, ibunya ini gak mau jawab ya, malah nangis aja. Itu kan kayak aneh banget ya. Cuma ya udahlah, yang tadinya emang si Michelle ini kayak nganggep ayahnya itu aneh, itu ya udah legowo aja kalau ayahnya itu gak mau nengokin dia. 1,5 tahun pun berlalu guys, dan Michelle ini bisa dibilang udah biasa menjalani hidupnya secara normal 100% ya. Maksudnya ya dia itu udah bener-bener terbiasa dengan keadaannya saat itu. Cuma anehnya, ayahnya itu sama sekali gak pernah jenguk dia sekalipun loh. Ngasih kabar juga enggak. Ibunya Michelle ini malah waktu itu juga jadi gak tahu tuh di mana suaminya itu berada. Karena kan memang akhirnya mereka ini berpisah juga. Ini situasinya mereka ini tinggal di rumah kakeknya ya, bukan di rumahnya dulu yang baru dibeli sama ayahnya. Nah, entah kenapa sejak kejadian kecelakaan itu, ini kayak indera keenam Michelle itu kayak kebuka gitu loh. Dan dia tuh cerita sama kakeknya. Karena ya Michelle itu tahu kalau kakeknya itu kan bisa dibilang orang ngerti lah. Nah, waktu Michelle cerita kalau dia tiba-tiba jadi bisa lihat makhluk-makhluk gaib itu, kakeknya tuh malah minta maaf guys. Ya Michelle bingung ya, orang ditanya curhat kok malah kakeknya itu yang minta maaf. Ternyata guys, kakeknya ini bilang kalau beliau itu minta maaf lantaran gak bisa jagain Michelle. Dan beliau itu bilang kalau kecelakaan yang menimpa Michelle itu tuh sebenarnya karena perbuatan ayahnya. Maksudnya, Michelle waktu itu tuh mau dijadiin tumbal oleh ayahnya sendiri. Wah, kaget dong si Michelle ini. Walaupun awalnya sempat gak percaya ya, cuma dari serentetan kejadian yang dia alami itu tuh jadi bikin dia tuh mikir-mikir juga. Jangan-jangan bener nih perkataan kakeknya. Waktu itu kakeknya itu juga bilang kalau beliau itu selalu wanti-wanti Michelle agar berhati-hati dan selalu nemenin Michelle kemanapun pergi. Itu tuh tujuannya ya buat nyelamatin Michelle itu dari gangguan jin kiriman ayahnya yang mau nyelakain si Michelle. Cuma kejadian hari itu pas Michelle kecelakaan itu kan kakeknya tuh gak ada ya. Dan kakeknya itu nggak tahu. Jadi ya gitu deh. Malah kakeknya tuh bilang loh, kalau selama ini beliau itu tahu apa yang terjadi di rumah Michelle. Jadi mulai dari ayahnya itu bergaul sama teman-teman barunya yang aneh itu, terus Michelle diganggu sama makhluk gaib di kamarnya, sampai ibunya nemu keris, itu beliau itu tahu semua.
Cuma ya beliau itu nggak cerita ya, karena kan maksudnya biar nggak terjadi perpecahan gitu di keluarga mereka. Nah, kakeknya ini juga bilang kalau misal ini tetap harus diruat guys, karena kayak sisa-sisa santet tumbal itu masih ada di badan dia. Wah, ya denger ini, si misal ini kayak jadi makin campur aduk gitu perasaannya. Antara marah, sedih, takut, itu tuh semua tuh jadi satu. Sore harinya, waktu ibunya lagi masak, misal ini tanya sama ibunya, apa benar dia itu mau dijadiin tumbal pesugihan sama ayahnya? Bukannya dijawab, ibunya itu malah nangis-nangis loh guys. Lama loh nangisnya, ada kali kalau setengah jam kata si Misal. Dan waktu ibunya itu udah mulai bisa mengontrol diri, Misal nanya lagi nih, apa benar kalau dia itu mau dijadiin tumbal pesugihan oleh ayahnya? Dan ibunya itu bilang kalau awalnya ibunya itu nggak tahu apa-apa guys. Tapi waktu dia diajak pindah rumah yang katanya di utara Jogja itu, ternyata pas di perjalanan, di tengah jalan itu mereka udah ditunggu sama teman-teman ayahnya itu. Terus mereka jalan masuk ke dalam hutan. Nah, di hutan itu kan ada satu gubuk ya. Terus ayahnya sama teman-temannya itu masuk ke gubuk itu. Kemudian mereka itu kayak ngelakuin ritual yang ibunya sendiri itu tuh nggak tahu itu tuh ritual apaan. Selepas ritual, ayahnya Misal ini keluar dari gubuk dan bawa satu bungkusan. Waktu ditanya itu bungkusan apa, ayahnya Misal ini bukannya jawab, malah marah-marah. Itu kan kayak malah bikin yang nanya aneh aja gitu ya. Karena penasaran, waktu ayahnya itu lagi tidur, ibunya Misal ini buka bungkusan itu, ya waktu itu disimpan di dalam lemari. Pas dibuka bungkusan itu, ternyata isinya itu kain kafan guys, sama bunga-bunga. Nah, ayahnya Misal yang tahu kalau bungkusannya itu habis dibuka sama ibunya Misal, itu tuh langsung marah-marah gak karu-karuan guys. Dan ini marahnya yang udah pakai turun tangan gitu loh. Ibunya Misal ini sampai dipukulin sama dia. Malah ibunya itu udah sampai ampun-ampun, tapi masih aja dipukulin sama ayahnya itu. Dan karena tragedi pemukulan itulah yang justru bikin ibunya Misal ini tambah penasaran. Sebenarnya bungkusan itu tuh tujuannya buat apa? Langsunglah waktu ayahnya Misal ini nggak di rumah, dia itu manggil paranormal yang dia kenal buat ngecek-ngecek rumahnya. Mulai dari 1 sampai sekian banyak paranormal yang dia bawa ke rumahnya itu, mereka itu ngomongnya sama semua. Katanya bungkusan itu adalah salah satu media yang dipakai buat ritual pesugihan. Yang mana pesugihan ini nih udah masuk ke level bikin perjanjian buat jadiin anaknya itu sebagai tumbal. Sebenarnya antara percaya dan gak percaya ya ibunya Misal waktu itu. Soalnya kan dia itu mikirnya mana mungkin tega lah suaminya itu sampai mau numbalin anaknya sendiri. Tapi ya mau gimana lagi, wong semua paranormal yang udah dia panggil itu semuanya pendapatnya itu sama. Nah, di tengah-tengah kekalutannya itulah ibunya Misal ini dapat kabar kalau Misal itu kecelakaan. Gak pakai pamit dulu sama lakinya, ibunya Misal ini langsung pergi buat lihat Misal. Waktu tahu cerita dari ibunya itu, si Misal ini jadi kayak makin benci gitu loh sama bapaknya. Dan dia itu takut kalau nantinya kedua adiknya itu bakal jadi korban juga. Sejak kejadian itu, ternyata rumor kalau Misal ini mau ditumbalin sama ayahnya itu tuh udah nyebar ke semua kerabatnya guys. Tadinya si Misal ini khawatir ya kalau keluarga mereka ini nanti bakal dikucilkan. Tapi ternyata enggak. Semua kerabatnya itu malah simpati gitu sama keluarga Misal ini. Malah ada salah satu kerabatnya, omnya kalau nggak salah pas itu ya, dia tuh bilang kalau dulu itu sempat diajakin sama ayahnya Misal juga buat ngelakuin ritual pesugihan itu. Cuma ya dia itu nggak mau. Malah omnya itu sempat juga loh ngingetin ayahnya Misal. Cuma ya dia itu ternyata nggak dengerin juga omongan adiknya itu. Beberapa hari kemudian, salah satu kerabat Misal ini ngasih tahu kalau dia itu punya kenalan satu paranormal yang mungkin bisa bantu keluarga Misal. Yang entah ini kebetulan atau enggak, ternyata paranormal itu dulu pernah ikutan gabung juga sama sekte sesat teman-teman ayahnya si Misal itu. Ya kebetulan aja ini orang nih mungkin dapat hidayah kali ya, jadi dia itu bisa keluar gitu dari circle sesat itu. Dan ternyata si paranormal ini katanya dia itu sebenarnya nggak jamin bisa bantu sampai tuntas nih, karena dia itu tahu betul dengan apa yang dia hadapi. Dan masih menurut dia ya, sukma ayahnya Misal ini udah nggak sepenuhnya mengisi raga ayahnya. Jadi ibarat kata kayak perilakunya itu berubah jadi kasar, pendiam, gak peduli sama keluarga. Itu tuh karena raga dia itu gak sepenuhnya diisi oleh jiwanya lagi, tapi ada jin jahat yang mengisi raga itu, menggantikan sukmanya. Ya ini sih perkataan paranormal itu ya, kita sih gak tahu apa-apa deh sama urusan yang begituan.
Jadi sejak itu, setiap malam si paranormal ini dengan dibantu 7 muridnya itu melakukan ritual yang misal ini nggak tahu itu tuh ritual apaan. Kalau katanya sih, ritual buat nyadarin ayahnya biar bisa kembali ke jalan yang benar. Dan beberapa hari sejak ritual itu dilakukan, tiba-tiba ayahnya Misel ini datang ke rumah kakeknya Misel. Dia itu ngamuk-ngamuk di sana, nyari keberadaan keluarganya itu di mana. Cuma waktu itu, untungnya Misel, ibu sama 2 adiknya itu udah ngontrak di satu rumah yang bisa dipastikan kalau ayahnya itu nggak tahu. Cuma ya entah gimana caranya, tiba-tiba suatu hari ayahnya Misal ini tahu di mana kontrakan Misal ini berada. Didatangilah kontrakan itu guys. Ya waktu itu di kontrakan itu cuma ada ibunya Misal sama 2 adiknya doang. Nah karena takut ya, ibunya Misal ini langsung telepon adiknya. Langsung lah nggak pakai lama, omnya Misal ini datengin ayahnya Misal ya waktu itu udah bawa-bawa bambu, lagi gedor-gedor rumah kontrakan itu. Wah rame ya kan waktu itu. Sampai sempat ada baku hantam juga antara ayahnya Misal ini dengan omnya dia. Tapi untungnya ada banyak warga yang ngelerai. Cuma waktu mau pergi, ayahnya Misal ini sempat nyumpah-nyumpahin gitu loh, kalau semua keluarga kakeknya Misal itu bakal dia habisi. Nah, karena takut ya sama sumpah-sumpah itu, akhirnya keluarga Misal itu manggil lagi nih paranormal yang udah bantuin dia. Dan mereka itu kayak maunya itu ritual pamungkas itu kalau bisa secepatnya dilakukan. Kalau bisa sih hari itu juga. Nah, malamnya paranormal itu barengan sama murid-muridnya itu udah siap buat ngelakuin ritual pamungkas guys. Ritual ini kata mereka sih perang goib gitu ya. Cuma ya misal ini nggak tahu juga ini antara kejadiannya itu bakal kayak gimana nantinya. Soalnya kan ini bahasanya kan perang gitu ya, jadi kayak kesannya gimana gitu. Setelah semua perlengkapan siap, semuanya siap, kakeknya Misal ini sempat ngasih kayak satu benda gitu ke Misal yang katanya buat jaga-jaga. Soalnya kan si Misal ini yang jadi target sasaran tumbal. Nah, malam itu, kata Misal, semua kerabatnya itu pada ngumpul. Di depan mereka, paranormal, murid-muridnya sama kakeknya itu udah mulai duduk melingkar. Mereka itu kayak mulai gerak-gerak persis kalau kalian lihat film-film silat itu tuh persis banget kayak gitu, kata Misal. Gak lama kemudian ya, Misal yang memang indera keenamnya itu udah kebuka, itu bisa lihat di depan mereka itu udah ada satu sosok perempuan berbadan ular bawa satu pedang. Persis kayak yang ada dalam mimpi dia. Di sana juga ada banyak banget makhluk-makhluk yang bentukannya itu ya Allah, aneh-aneh banget kata Misal. Dan mereka itu ya kelahi sama paranormal dan kakeknya Misal. Situasinya waktu itu chaos banget ya. Jadi ada adegan terpentalnya gitu loh sampai terpelanting. Gak beda lah sama kejadian yang bisa kita lihat di film-film silat yang lawannya itu tuh makhluk goib. Dan peperangan ini terjadi lumayan lama, sampai 1 jam lebih kata Misal. Hingga akhirnya kakeknya Misal ini udah tenang kembali. Semua yang pada duduk melingkar di medan perang itu pada tenang lagi, walaupun pada kayak ngos-ngosan gitu. Berdirilah kakeknya Misal ini sambil bilang Alhamdulillah. Yang ini artinya udah pada tahu ya kalau peperangan ini kayaknya dimenangkan sama mereka. Setelah itu, Ki Paranormal ambil satu botol air. Dia bacain doa-doa, terus air ini dikasihin ke Misal dan bilang katanya air itu buat mandi keluarga Misal selama 2 bulan. Jadi mungkin maksudnya kayak diusap-usap gitu aja kali ya. Kalau dipakai mandi sampai biar-biur gitu kan pasti nggak cukup lah. Kata paranormal itu sih, tujuan air itu tuh biar kalau ayahnya lihat Misal ini ntar bakalan takut. Jadi nggak berani ngapa-ngapain Misal lagi. Jadi ini maksudnya ayahnya Misal itu ternyata belum juga bisa disadarkan ya. Yang ternyata juga kata Ki Paranormal itu, sukma ayahnya Misal itu udah bener-bener hampir gak ada lagi. Karena udah hampir sepenuhnya dikuasai sama jin jahat yang bentukannya kayak perempuan berbadan ular itu. Dan kenapa ini bisa terjadi? Karena ya Misal itu gagal dijadiin tumbal. Jadi ya ayahnya sendirilah yang harus merelakan raganya ditempati oleh jin perempuan berbadan ular itu. Selang beberapa bulan kemudian dari kejadian ini, tiba-tiba mereka dengar kabar kalau ayahnya Misal itu udah balik lagi ke rumah mereka yang udah lama ditinggal. Tapi kondisinya tuh udah kayak orang yang gak waras gitu loh. Karena penasaran ya, akhirnya ibunya Misal sama Misal itu lihat ke rumah itu. Dan pas pintu dibuka, ya mereka itu lihat kalau ayahnya Misal itu lagi duduk bengong aja gitu di depan meja makan. Pas dipanggil-panggil itu gak nyaut sama sekali, bengong aja. Hingga akhirnya pas dia lihat Misal, dia itu jadi kayak ketakutan banget. Sampai jatuh dia dari kursinya. Waktu itu sempat berontak ya pas orang-orang yang ada di sana itu megangin dia. Karena nggak tega, akhirnya ibunya Misal ini minta suaminya itu dirawat sama dia.
Cuma misalnya itu nggak mau karena dia itu masih sakit hati banget sama bapaknya itu. Lagian pula kata kakeknya, yang ada di dalam raga ayahnya itu udah bukan sepenuhnya ayahnya lagi. Karena buntu ya, gak ada solusi apa-apa, akhirnya omnya Michelle itu nelpon nih ke Ki Paranormal yang udah nolongin keluarga Michelle. Dan kata paranormal itu, mereka itu disuruh bawa ayahnya ke padepokannya aja. Jadi nanti biar dia sama murid-muridnya gitu yang ngeruat. Dan kata Michelle ya, dari info yang dia dengar, waktu ayahnya itu sedang dalam proses peruatan, padepokannya Ki Paranormal itu sempat didatengin orang-orang yang gelagatnya itu agak mencurigakan. Tapi karena Ki Paranormal itu tahu niat orang itu mau ngambil ayahnya Michelle, jadi orang-orang itu tuh kayak yang katanya mau berobat, itu tuh diusir dari padepokan itu. Dan sampai cerita ini saya bacakan, katanya sih kondisi ayahnya Michelle itu masih kayak bengong-bengong gitu ya. Dan entah sampai kapan akan terus diruat di tempat itu. Wah, bener-bener ceritanya bikin bengong ya. Ternyata ya kejadian-kejadian yang berkaitan sama dunia gaib itu beragam banget ya warnanya. Dan memang kayak di film-film sih jadinya ya. Jadi kita yang nggak pernah ngalami kejadian kayak gitu tuh jadi bertanya-tanya gitu kan. Nah, kalau kalian sendiri gimana guys? Pernah nggak ngalami kejadian kayak si Michelle ini? Coba sih tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Jadi penasaran deh. Well, kayaknya sampai di sini dulu ya kebersamaan kita hari ini. Saya Abu Yaradwa, pamit undur diri. Salam.